Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabillahi nasta'in waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya ummahat? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sadati kaifa halu. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Eh, Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Jin. Sebelumnya kita murojaah di ayat kemarin di ayat ya kemarin sampai ayat 17 sampai ayat ya 17 ayat 11 sampai Udah dibuka mau saja udah? sudah kan saya buka tadi. Ya suara Ustazah tadi kecil gitu suaranya. Iya, biasanya banyak doa Ustazah. Kok kecil ya suaranya ya? Saya pakai laptop soalnya. Ustazah cuma nanyain apa kabar gitu dong kayaknya. Oh gitu. Nggak kedengeran? Oh nggak kedengeran mukadimahnya? Iya. Udah kedengeran tadi. Ada yang kedengeran nggak? Ada Kedengeran. Terdengar saja tapi kecil. Jadi sekarang sekarang suaranya gimana? Udah gede? Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah. dewasa. Ya. Gede. Baik, silakan. Siapa yang pertama nih mau murojaah? Yang Endro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ya? Coba lu kameranya. Baru hari ini kayaknya hadir. Kemarin hadir nggak? Enggak. Kan Yang kemarin. biasanya hadir, tapi berapa kali ini beliau lagi nggak hadir. Memang biasanya Kenapa? aktif, Ustazah. Beliau karena? Kenapa yang belum hadir udah berapa kali? Ada Boyolali kan? Yang mau Boyolali. Yes. Ya. Kalau nggak salah yang ditanya Boyolali. Oh, yang ditanya Eyang loh. Ya Eyang mah. Bukan Eyang mah, Endro. Oh Eyang Endro. Oh kirain Eyang mah kemana? Ana taunya Eyang mah. Eyang Endro. Yang Endro jawab Eyang Endro. Iya, saya ada ini apa? Ada hajatan Ustazah. Baik, silahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama lah Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Al-Jin ayat 11. Ya. Ya. Cuman satu ayat ya. Wa anna minna solihuna wa minna duna dzalik. Wa anna. Oh iya ya. Saya di itunya ayat 11. Iya betul. Ya. Wa ana, dan sungguh kami mina, sebagian dari kami minas solihin, adalah orang-orang yang soleh. Wa minna, dan sungguh kami Bamina, dan sebagian dari kami dunazalik, selain itu, kunna toro iko tidak ada. Kunna, kami adalah toro iko beberapa kelompok tidak ada yang berbeda-beda
berbeda haluan. Ya, berbeda. Sadaqallahul Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakillah khairan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ya, ayat 14. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa am wa anna minnal muslimina wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa anna, dan sesungguhnya kami, minna, sebagian dari kami, al muslimuna, adalah orang Islam. Wa inna, wa minna, dan sebagian kami, al qasituna, adalah orang yang melanggar apa ya? Menyimpang dari kebenaran. Faman, maka barang siapa aslama, Islam, faulaika, maka mereka itulah taharrau, telah memilih rosyada, jalan yang lurus. Ya. Allahumma arhamni bil Quran. Barakallahu fiik, insyaallah. Selanjutnya Ana Selanjutnya. Ustazah. Izin Nah, silakan. ayat ke-15. 15 ya? 15. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa amma, dan adapun al-qasituna, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, fa maka kanu, mereka menjadi li jahannam, untuk neraka jahanam, hatoba, kayu bakar. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallahu Selanjutnya. Ustazah. Selanjutnya Mbak. Ustazah. Ya. Mohon bimbingan Ustazah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa anna dzananna allan nu'jizallah. Wa anna nanya panjang ya. Wa anna dzananna allan nu'jizallah. Allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haroba. Wa anna, dan bahwasannya, wa anna zonanna, kami yakin, anna zonanna ya, kami yakin, allan, bahwasannya tidak, allan nu'jizallah, nu'jizallah, melemah, melepaskan diri, ya sudah, melepaskan diri, insyaallah, dari Allah fil ardi, di muka bumi, walan nu'jizahu, dan kami, walan, dan tidak, nu'jizahu, melepaskan diri darinya, haroba diri ya, haroba diri, bahwasannya kami jin, haroba diri ya sudah. Haroba itu artinya lari, pergi. Lari ya. Haroba lari. Bahwasannya kami melepaskan diri daripadanya, lari. Bahwasannya kami dari bangsa jin yakin tidak akan dapat melepaskan diri dari kuasa Allah, dan juga tidak
tidak akan melepaskan diri lari darinya, dari Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hamdalil Quran. Kurang Ustazah, jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya masih ada? Ustazah, saya Kenapa? baru kebangun, Afwan, dari Lupa ya? masih safar tapi baru kebangun. Oh Boleh gitu. Ustazah? Nah, silahkan. Boleh baca kalau belum hafal. Ya, silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wa anna minnal muslimina wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa anna, dan sesungguhnya kami, minna sebagian dari kami, al muslimuna adalah orang-orang yang selamat atau patuh. Wa minna, dan sebagian kami, al qasituna, orang-orang yang al-qasituna apa Ustazah? Sesat, bukan, Ya, menyimpang ya, betul. menyimpang. Faman, maka barang siapa aslama, yang Islam atau yang patuh, Mm-mm. faulaika, maka mereka itu taharraw, afwan apa Ustazah? Mereka menuju, taharraw, mereka menuju. Oh, taharraw, mereka menuju rosyada, rosyada itu lurus, Ya, ke jalan yang lurus. ke jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ustazah, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. sudah hafal apa masih belum? Beramang-beramang. Beramang-beramang Ustazah. Ngapalin juga baru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baksa ya Ustaz. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baksa. Maaf Ustazah, tenggorokan saya lagi kurang sehat. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsyan wala rohaqa. Wa anta, dan sesungguhnya, lama sami'na, ketika kami mendengar, sami'na mendengar, la huda, al-huda, petunjuk, al-huda petunjuk, amanna, kami beriman bihi kepadanya. Nah, Famayu ya Ustazah, itu aja ya. ya, Maka barang siapa ya. Yu'min, amanah, min, dari, faman yu'min, maka barang siapa yang maka barang siapa yang birobbihi, kepadanya, Robbi, kepada Tuhannya, fala yakhofu, maka tidak pernah takut, bakshan, rugi, wala, dan tidak rohaqo, berdosa. ya, tidak akan mungkin dianiaya. Yu'min tadi artinya apa yu'min? Yu'min itu beriman.
Ya, maka barang siapa yang beriman kepada Taufiq. Kan dari mukmin ya Ustazah, mukmin terus pakai itu ya. Hmm. Sudah semua? Udah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Astamir ila ayat 18. Kita lanjut ke ayat 18. Suara saya jelas? Jelas Ustazah. Alhamdulillah, Jelas, Ustazah. Ya. Ustazah. Baik, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita langsung baca saja. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Afwan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida wa anna dan bahwasanya al masajidah. Ini jamak dari masjidun. Al masjidu. Al masajid. Ma mana al masajid? Kalau sajada yasjudu. Bersujud. Kalau masjidun? Apa artinya masjidun? Bisa dibuka mic-nya, nggak apa-apa? Masjidun masjid. Masjid, Ustazah, masjid, Ya, masjid. masjid itu artinya tempat sujud, ya. Dia adalah Iya. ismul makan, ya. Kemudian lillahi bagi Allah, li di sini ada dua kata ya. Li dengan Allah. Jadi lillahi bagi Bagi Allah Allah. atau kepunyaan Allah. Jadi masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tada'u fala harful fa ma ma'nahu? Apa artinya fa di sini? Maka, Maka Maka. La di sini janganlah. janganlah ya. Jadi di sini adalah lamnya adalah lam Fi'il ya. lam apa kalau melarang? Itu lam, Larangan itu namanya apa? ya, lam, nafi. lam nafi ya. Nafi meniadakan. Kalau jangan nahi. Nasoba. Nah, jangan ya, la nahi ya. 6. Fala maka janganlah tada'u menyembah. Maka janganlah kalian menyembah. Tada'u maka janganlah kamu menyembah ma'allahi dengan Bersama Allah ahada sesuatu apapun. Tunggal. Ya. Jadi artinya bahwa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau menyembah apapun, menyembah sesuatu apapun bersama dengan Allah. Maksudnya menyembah Allah tapi ada menyembah yang lain juga. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u kadu yakununa 'alaihi libada. Wa annahu dan bahwasanya lamma tatkala atau ketika wa annahu dan sesungguhnya ketika maqama abdullahi berdirinya hamba Allah yad'uhu untuk menyembah atau untuk berdoa menyembah kepada Allah kadu hampir-hampir ya. Hampir-hampir maksudnya di sini hampir mereka yakni jin yakununa alaihi libada. Yakununa mereka berkerumun di atasnya, alaihi atasnya libada berkerumun. Jadi wa annahu lamma saya artikan secara keseluruhan wa annahu lamma maqama abdullahi yad'una kadu
kadu yakununa alaihi libada. Sesungguhnya ketika hamba Allah, ya, abdullah, hamba Allah, yada'uhu, berdiri menyembah. Jadi ini berdiri, koma, berdiri menyembah. Kadu yakununa, ya, berdiri di sini adalah sedang sholat, ya. Maka para jin itu berdesak-desakan, yakununa alaihi libada, berdesak-desakan, mengerumuni, ya, atau berkerumun, mengerumuni hamba Allah tersebut. Nanti kita akan jelaskan siapa yang dimaksud dengan hamba Allah di sini. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul, katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, innama, bahwasanya, atau sesungguhnya, hanyalah, innama sesungguhnya hanyalah, ad'u, aku menyembah, sesungguhnya hanyalah aku menyembah, Rabbi, Rabbku, wala usyriku, dan aku tidak menserikatkan, dan aku tidak mempersekutukan, bihi, dengannya, dengan Allah, ahada, dengan sesuatu apapun. Ahada, sesuatu apapun. Saya ulang kembali. Qul, katakanlah Muhammad, innama, sesungguhnya, sesungguhnya hanyalah, innama, sesungguhnya hanyalah, ada'u, aku menyembah, Rabbi, Rabbku, wala usyriku, dan aku tidak mempersekutukan, bihi, dengannya, ahada, sesuatu apapun. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, tetap ini adalah Rasulullah SAW diperintahkan. Inni la amliku lakum. Sesungguhnya aku tidak mampu bagi kalian. Sesungguhnya aku tidak kuasa, aku tidak mampu lakum bagi kalian, dharran, menolak mudarat, ya. Menolak mudarat atau menolak bahaya. Wala rasyada, dan tidak pula mampu mendatangkan manfaat. Wala rasyada, tidak pula mampu mendatangkan rasyada, kebaikan atau manfaat. Qul inni la yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Qul, katakanlah Muhammad, ini sesungguhnya aku, la yujiruni, ini sesungguhnya aku, ya betul, la yujiruni minallahi ahadun, tidak ada seorang pun yang dapat melindungi, tunggu dulu, minallahi, dari Allah, tidak ada yang seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, walan ajida min dunihi multahada, walan ajidu, dan aku tidak akan memperoleh, walan ajidu, dan aku tidak akan memperoleh, min dunihi, dari selain Allah, multahada, perlindungan. Saya terjemahkan secara keseluruhan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qul ini sesungguhnya aku tidak mampu melindungi seorang pun dari azab Allah, dan aku tidak mampu memperoleh tempat perlindungan, min dunihi multahada, selain dari perlindungan Allah. Jadi multahada di sini berlindung, ya.
Jadi mungkin sebaiknya pada pertemuan berikutnya diterjemahkan satu persatu. Kemudian yang kedua diterjemahkan secara keseluruhan ya. Biar paham. Kemudian ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman mana ayat 22 tadi sudah ya. 23 illa balagham minallahi wa risalatihi. Illa kecuali balaghon penyampaian minallahi dari Allah wa risalatihi dan risalahnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu dan barang siapa yang mendurhakai wa man ya'sillah dan barang siapa yang bermaksiat, mendurhakai atau berpaling Allah wa rasulahu dari Allah dan Rasulnya, fa innalahu maka sesungguhnya baginya nara jahannam, neraka jahanam, khalidina fiha abada, khalidina mereka kekal, fiha di dalam neraka tersebut, abada selama-lamanya. Jadi maksudnya apa di sini? Illa balaghan minallah. Ya, artinya adalah yang aku mampu, kata Rasulullah SAW, illa balaghan, kecuali bahwa aku mampu untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Rasulullah SAW tidak mampu tadi, yang kalau ayat sebelumnya itu tidak mampu melindungi ya, melindungi orang yang bermaksiat kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah SAW melanjutannya, illa balaghan minallahi wa risalatihi, yang aku mampu ya, yang aku mampu, kecuali yang aku mampu minallahi dari Allah risalatihi, untuk menyampaikan risalahnya. Wa may ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Kemudian ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Hatta sampai atau sehingga idza ra'au, idza apabila ra'au mereka melihat ma yu'aduna, apa yang diancamkan kepadanya, apa yang dijanjikan kepadanya, yakni kepada orang-orang yang bermaksiat tadi ya. Sampai nanti di hari kiamat, tatkala atau sampai mereka melihat apa yang diancamkan kepadanya, apa yang telah dijanjikan kepadanya, fasaya'lamuna man ad'afu nasiran, maka mereka mengetahui siapa yang paling lemah, yang lebih lemah, man ad'af, siapa yang lebih lemah, nasiran, penolongnya, wa aqallu, dan lebih sedikit, adada, jumlahnya, dan lebih sedikit jumlahnya. Nanti kita akan bahas maksudnya apa. Ini kalau seperti ini memerlukan tafsir ya. Kalau ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang langsung kita paham maknanya dan ada yang memerlukan tafsir. Baik. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul, katakanlah Muhammad, in adri, jika aku mengetahui, in adri, tidaklah aku mengetahui, tidaklah aku mengetahui, aqaribun,
aqaribun, apakah dekat, ma tu'adun, apa yang diancamkan kepada kalian, kepadamu, am yaj'alu lahu rabbi amada. Dari saya terjemahkan kembali. Qul, katakanlah Muhammad, in adri, tidaklah aku mengetahui, aqaribun, apakah sudah dekat, ma tu'adun, apa yang dijanjikan kepadamu, am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah Allah, ataukah Rabbku menjadikan baginya masa yang panjang. Jadi ataukah yaj'al, menjadikan, lahu, baginya, Rabbi, Rabbku, amada, masa yang panjang atau waktu yang masih lama. Atau waktu yang masih lama. Artinya apa? Katakanlah Muhammad bahwa aku tidak mengetahui apakah azab yang dijanjikan kepadamu, azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, atau Rabbku menjadikan waktunya masih lama. Itu artinya ya. Ataukah Rabbku menjadikan waktu tersebut masih lama. Ini menunjukkan bahwa masa hisab itu apakah sudah dekat atau lama. Nanti akan kita jelaskan. Ini berhubungan dengan yaumul akhir. Kemudian ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib, dia mengetahui yang ghaib, ya, alim, dia mengetahui, maha mengetahui, al-ghaib, maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang ghaib. Fala yuzhir, fala maka tidak, yuzhir, memperlihatkan atau menampakkan. Fala yuzhir maka dia tidak menampakkan, ala ghaibihi, atas ghaibnya, ahadan, kepada seorang pun. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ghaib, tapi tidak memperlihatkan yang ghaib itu kepada seorang pun. Itu artinya, itu maksudnya. Jadi yang ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Illa, kecuali, man irtadha, orang yang kecuali orang yang diridhoi, artinya ya, orang yang diridhoi mir rasulin, dari rasul-rasul. Jadi artinya di sini hanya kecuali rasul yang diridhoi. Kecuali yang diridhoi dari rasul, para rasul, fa innahu, karena sesungguhnya dia yasluk, menempatkan, yasluk, menempatkan, atau menjalankan, mengadakan, ya, mengadakan, mim baini yadaihi, ya, di hadapannya, mim baini yadaihi itu artinya di depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, rasada, penjaga. Penjaga di sini adalah para malaikat. Saya ulang kembali. Illa man irtadha, jadi tidak ada yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Illa man irtadha, kecuali yang Allah ridhoi min rasulin, dari para rasul.
Fa'innahu, karena sesungguhnya dia yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan para penjaga-penjaganya, ini para malaikat, baik di depannya maupun di belakangnya. Artinya. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada." Liya'lam supaya mengetahui, ya. An qad ablaghu, an bahwa qad ablaghu sungguh mereka telah menyampaikan, ablagu risalati rabbihim, dia telah menyampaikan, ablagu mereka telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah-risalah Rabbnya, wa ahata, dan dia meliputi bima ladaihim, terhadap apa yang ada di sisi mereka, wa ahsa, dan menghitung kulla syai'in, segala sesuatu, adada, satu persatu. Ya, saya terjemahkan secara keseluruhan. Liya'lamu, agar demikian, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, liya'lamu, untuk mengetahui, an qad ablaghu risalati rabbihim, bahwasanya para rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalahnya, risalah Rabbnya, wa ahata bima ladaihim, sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, apa yang ada pada sisi mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala menghitung segala sesuatu satu persatu, dan dia maha menghitung, maha meliputi, ya. Wa ahsa, dia menghitung, maksudnya dia mengetahui di situ, ya. Kulla syai'in, segala sesuatu, adada, satu persatu. Nah, kita kembali di ayat yang ke-18. Ada yang masih belum paham artinya? Kalau ada, boleh ditanyakan, ya. Saya ulang kembali. Kita sedikit membahas di ayat ini supaya kita lebih memahami maksud dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyembah apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun. Jadi di sini dalam tafsir disebutkan, wa annal masajidah liibadatillahi wahdah, bahwa hendaklah menjadikan masjid itu untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibangunnya masjid itu hanya untuk ibadah, betul-betul hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'budu fiha, maka janganlah menyembah di dalam masjid tersebut ghairihi, selain Allah. Wa akhlasu lahu du'a wal ibadah fiha, maka hendaklah kita mengikhlaskan, ya, jadi janganlah menyembah kepada Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tersebut, dan hendaklah ikhlas berdoa, beribadah di dalam masjid, karena sesungguhnya masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ghairahu, bukan selainnya, ya. Ya. Duna min siwahu, tidak untuk selainnya. Artinya jangan sampai masjid itu dibangun, ya, selain menyembah kepada Allah, tapi juga ada perbuatan-perbuatan kemusyrikan di dalamnya. Ini harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran kemusyrikan.
Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya hendaklah mensucikan masjid itu dari segala sesuatu yang mengotori keikhlasan ibadah kepada Allah. Mengotori keikhlasan bukan berarti masuk masjid itu membawa sembelihan, itu tidak seperti itu. Tapi ini hati ya. Jangan sampai kita beribadah ke dalam masjid tapi kita masih meyakini ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saya kasih contoh. Misalkan berangkat umroh, berangkat haji, kemudian ketika berziarah di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta kepada Rasulullah. Ya, jadi ini tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berziarah kubur kemudian minta kepada Rasulullah, minta kepada para wali, ya. Jadi, misalkan keluar daerah kemudian berziarah ke wali-wali, kemudian meminta kepada kuburan tersebut, maka ini tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mengotori jiwanya dengan sesuatu hal yang musyrik. Maka di sini ada beberapa pendapat dari para ulama. Apa sih maksud daripada al-masajid? Pendapat yang pertama bahwasanya masjid yang dimaksud di sini adalah masjid yang kita kenal secara fisik. Ya. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun. Dan di sini ulama menetapkan bahwa syarat masjid itu adalah syarat yang disebut dengan masjid adalah sesuatu yang dibangun, diwakafkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dibangun masjid itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ada masjid, bagaimana kalau seandainya ada masjid dibangun ternyata menggunakan nama yang bangunnya, misalkan Masjid Aisyah, karena yang bangun itu Ibu Aisyah misalkan ya. Seperti di Masjid Nabawi itu disebut dengan Masjid Rasulullah ya, atau Masjid Nabawi. Apakah boleh seperti itu? Maka itu dibolehkan karena itu hanya nama saja ya. Akan tetapi pada dasarnya walaupun di situ adalah nama masjid tersebut, nama Masjid Abu Bakar, Masjid Aisyah, Masjid Ummu siapa gitu, itu hanya nama saja untuk membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Tapi yakinlah bahwasanya masjid yang dibangun tersebut adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada hal-hal yang dilakukan di dalamnya itu sesuatu yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Jangan sampai ada di situ hanya betul-betul ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka benar-benar hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan siapa yang sholat di masjidku ini ya, sholatu fi masjidi hadza ya. Orang yang sholat di masjidku ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya 1000 dibanding dari masjid-masjid yang lain, dibanding sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi Rasul mengatakan masjidi di situ ya, masjidi. Akan tetapi maksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ bukan masjid utuh bahwasanya milik Rasulullah, akan tetapi di situ karena namanya adalah Masjid Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan masjidi ya. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW memiliki masjid kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk berdoa kepada Rasulullah SAW, minta sesuatu kepada Rasulullah SAW, ini tidak. Ya. Tuh. Jadi boleh menggunakan nama-nama pembangunnya ya, yang membangunnya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi masjid di sini artinya adalah masjid secara fisik, secara yang sering kita kenal. Kemudian yang kedua adalah masajid. Di sini adalah tempat-tempat sujud. Masajid adalah tempat-tempat anggota-anggota sujudnya. Anggota badan kita yang Rasulullah SAW mengatakan, aku merintahkan umirtu an asjuda ala sab'ati masajid. Aku diperintahkan untuk ketika sholat, hendaklah bersujud dengan 7 anggota sujud. Benar-benar anggota sujud itu benar-benar menempel ketika dalam keadaan sholat. Ya.
Apakah yang disebut dengan 7 anggota sujud di situ? Artinya adalah 7 tulang. Ya. Yang pertama adalah sujud menggunakan benar-benar jidatnya menempel dan hidung, ya, satu. Kemudian yang kedua, kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan ujung kedua jari-jari kaki. Jadi itu 7 ya semuanya. Dan anggota tubuh ini harus diperhatikan para ummahat. Artinya bahwa anggota badan ini, anggota sujud ini tidak boleh dipakai untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa selain Allah. Ini tangan ini. Tangan ini adalah bagian dari anggota sujud. Ya. Karena seluruh anggota badan ini, anggota sujud ini ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hanya menitipkan kepada kita dan suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kembali. Maka jangan sampai titipan ini, jangan sampai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dipakai untuk melakukan kemusyrikan kepadanya. Melakukan kemusyrikan, ya. Maka tidak boleh merubah bentuknya. Ya. Juga tidak boleh merubah bentuk. Tidak boleh menyakiti badan sendiri, ya. Contoh merubah bentuk. Karena mungkin pesek dimancungin. Nah, ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan ciptaannya, menganggap ciptaan Allah itu kurang, tidak sempurna. Maka ini tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada orang yang menyakiti dirinya, menyakiti seperti bunuh diri, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh ini bukan untuk disakiti. Contoh yang lain, mencukur alis dan lain sebagainya, itu termasuk merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, masajid. Masajid di sini adalah perbuatan sujud itu, perbuatan sujud tersebut. Jadi sujud itu hanya betul-betul diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersujud bukan untuk siapa-siapa. Jangan sampai kita bersujud di depan manusia, tapi sujud itu hanya betul-betul diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Jadi intinya dari 3 pendapat tadi tidak boleh ada kesyirikan. Ya, pertama adalah masjid, bangunan masjid, kemudian yang kedua adalah anggota-anggota sujud, kemudian yang ketiga adalah perbuatan sujud itu, perbuatan sendiri itu adalah bersujud itu tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi semuanya tidak ada kesyirikan. Manusia manapun tidak boleh melakukan kemusyrikan. Ya. Begitu pula dengan jin. Ya. Jadi baik jin dan manusia hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Sesungguhnya ketika seorang hamba, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, maka para jin itu berdesak-desakan mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas ya, pertemuan sebelum-sebelumnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari keluar dari diusir dari kota Taif, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari, ya, kemudian tidak menyadarkan diri, kemudian di satu malam Rasulullah SAW salat, kemudian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para jin tersebut mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri sedang beribadah kepada Rabb-nya, sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh jin, ya, jadi jin-jin yang ada di situ seluruhnya datang mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk apa? Karena ingin bersungguh-sungguh mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Mereka sangat terkagum-kagum, ya. Bahkan ada yang naik di pundak, ya, karena saking banyaknya berkerumun ingin mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jin yang satu dengan jin yang lain ini saling dukung, ya. Jadi ada yang naik di pundak temannya.
mendengar bacaan Rasulullah SAW. Maka di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sampaikanlah Muhammad kepada orang-orang Quraisy ya, bahwa kalian tidak mau mendengarkan Al-Qur'an ini, maka ada satu makhluk ya, maka ada makhluk lain yang senantiasa takjub mendengarkan Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu jangan sampai kita sebagai manusia kalah ya, kalah sama jin ya. Karena jin saja terkagum-kagum dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya. Sementara kita memiliki apa namanya? Memiliki akal dan Rasulullah SAW berasal dari manusia, seharusnya kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu. Di sini ada kata Abdullah ya. Hamba Allah. Artinya apa? Hamba Allah. Hamba. Siapa yang dimaksud dengan hamba Allah di sini? Siapa kira-kira? Rasulullah. Ya, yakni Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Abdullah di sini adalah Rasulullah SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Abdullah? Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an menggunakan kata Rasulullah. Kadang-kadang juga menggunakan kata Abdullah, dan di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Abdullah ya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Abdullah bukan menghinakan Rasulullah SAW. Jadi dan Rasulullah SAW tidak merasa terhina dengan gelar tersebut. Karena di sini konteksnya adalah menyembah kepada Allah, jadi ibadah kepada Allah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan gelar Rasulullah SAW sebagai Abdullah. Jadi menyesuaikan konteks ayat. Ayat ini berbicara tentang ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling cocok di sini adalah kata Abdullah. Tapi yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di balik nama Abdullah itu ada makna yang sangat penting, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki ibadah, kualitas ibadah yang paling tinggi dibanding manusia yang lain. Bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Jadi suatu hari ada 3 orang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang sudah maksum, yang dijaga untuk berbuat keburukan dan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesalahannya. Ya. Maka 3 sahabat ini bertanya kepada istri-istrinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian disampaikan bahwa Rasulullah kalau di waktu malam itu dia bangun sholat malam, di waktu siang seperti ini, maka 3 orang ini menganggap bahwa kita sebagai sahabat, bukan seorang Rasul, tidak maksum daripada dosa-dosa, maka seharusnya kita lebih banyak berbuat kebaikan daripada, seharusnya kita ibadah kita itu lebih banyak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan apa yang pertama? Saya akan berdiri ya sholat selama-lamanya. Ya. Sebentar saya lihat konteks hadisnya ya. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, ana asumud dahr wal aftar. Kalau begitu saya akan puasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Supaya bisa lebih banyak ibadahnya dibanding daripada Rasulullah SAW, karena dia menganggap bahwa Rasul saja yang dimaksum, ya, Rasul saja yang maksum, sementara kita sebagai orang biasa seharusnya lebih banyak ibadahnya dibanding Rasulullah SAW. Kemudian yang satunya mengatakan,
Ana atazilun nisa fala atazawwaj abada. Kalau begitu saya akan menghindari wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian yang satunya mengatakan saya akan bangun malam selama-lamanya, bangun malam terus. Dan satu malam suntuk itu tidak akan tidur. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian mengatakan ini dan itu. Ya. Amma adapun wallahi inni la akhsyakum lillah. Ya. Bahwasanya sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lahu, dan aku yang paling bertakwa dibanding kalian. Lakinni akan tetapi aku asumu wa aftor, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usolli wa aqdar, aku juga sholat malam dan aku juga tidur. Ya. Tidak sholat seterusnya, tapi aku ada waktunya untuk sholat dan aku ada waktunya untuk istirahat. Wa tazawwajun nisa, ya. Dan aku juga menikahi wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di ujung ayatnya, ini harus diperhatikan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang menyelisihi sunnahku, maka bukan dari golongan. Jadi ini harus diperhatikan bahwa jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam ibadah sehingga melampaui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena terlalu bersemangatnya sehingga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ya dilakukan. Ya. Ini tidak. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh. Ada kadarnya. Ya. Kalian bangun malam, kalian juga harus kalian memiliki tubuh dan tubuh itu memiliki haknya untuk istirahat. Ya. Nah, jadi dari kata Abdullah di sini memiliki makna bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang paling bertakwa, seorang hamba yang paling bagus ibadahnya, maka ikutilah dia. Ya. Inni akhsyakumullah, akulah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gelar Abdullah di sini mewajibkan kita mengikuti Rasulullah SAW dan jangan mengada-ngada. Jadi kata abad di situ diambil dari kata ibadah, menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makna Rasulullah di balik nama atau kalimat Rasulullah itu adalah makna tidak boleh melampaui batas sesuai dengan apa yang dicontohkan dari utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan bagaimana tata cara ibadah, bagaimana ukuran ibadah, itulah Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita mengada-ngada sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian ayat selanjutnya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyrik bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah menyembah Rabbku. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepada mereka, kepada kaum Quraisy, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang musyrik, bahwa aku hanyalah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikatkannya, tidak mempersekutukannya sesuatu apapun. Artinya apa? Bahwa di sini diperintahkan bahwa katakanlah kepada orang-orang kafir itu, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu bahwasanya aku hanya menyembah Rabbku saja. Tidak ada yang lain. Aku tidak pernah menyekutukan dalam ibadah. Setelah berbicara tentang kesyirikan, maka kehebatan Rasulullah SAW ibadahnya, dan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan beribadah, maka para jin berdatangan kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan ajaran Rasulullah, untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian para jin tersebut kembali berdakwah, kembali mengajak para jin yang lain untuk tidak
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan, untuk mengumumkan bahwasanya aku adalah seorang rasul, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nah, jangan sampai kita sebagai umatnya menambah-nambahi, ya. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohi untuk menyembah. Tidak pernah Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempercayai dukun, mempercayai tukang peramal. Tapi justru kita melakukan hal itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau yang paling utama. Yang paling utama adalah intinya dakwah Rasulullah SAW itu adalah tauhid. Intinya dakwah Rasulullah SAW itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti keumuman manusia. Dia membaca la ilaha illallah, ketika sholat pun dia menyatakan, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak paham apa yang dia katakan. Hanya mengucapkan saja, tapi dia tidak paham apa sih maksud daripada la ilaha illallah. Ya. Itu ya yang harus diperhatikan, bahwa inti dari dakwah Rasulullah SAW adalah tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu menolak mudarat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka bahwa aku ini adalah seorang rasul, tidak mampu menolak bahaya, tidak mampu menolak mudarat wala rasyada, dan juga tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu mendatangkan kebaikan. Di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya aku la aqdar, saya tidak mampu untuk menghindar dari bahaya, juga tidak mampu saya mendatangkan manfaat kepada kalian. Jadi sebelumnya Rasulullah SAW mengumumkan tentang kokohnya tauhid Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku tidak mampu menghalau madarat, menghalau bahaya. Aku juga tidak mampu mendatangkan manfaat kepada kalian. Padahal Rasulullah SAW adalah makhluk yang sangat mulia. Makhluk yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di masa hidupnya diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh manusia, kepada umatnya, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang Quraisy, bahwa Nabi tidak mampu menolak bahaya. Maka jangan sampai ada sebagian manusia yang meminta kepada Rasulullah SAW, berdoa, meminta berkahnya, minta di depan kuburannya. Ya. Karena di masa hidupnya pun Rasulullah SAW tidak mampu menghalau mudarat, juga tidak mampu mendatangkan manfaat, apalagi setelah meninggalnya, setelah matinya. Jadi di sini Rasulullah SAW berlindung diri dari yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Qul inni lan yajiru minallahi ahada wa lain ajida min dunihi multahada." Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan memperoleh tempat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW sendiri tidak bisa melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak punya perlindungan sekiranya beliau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, orang-orang yang terlindungi dari kesalahan. Ya. Jadi kalau kita di sini Allah mengatakan, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah mengatakan, katakan kepada mereka bahwa saya tidak mampu melindungi kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Kita minta kepada orang-orang, kepada wali, padahal mereka di bawah dari Rasulullah SAW. Meminta kepada di bawahnya Rasulullah SAW, kepada orang yang kita anggap mulia, kepada orang yang kita anggap
memiliki karomah, ya. Setelah wafatnya kita menyembah di depan, kita meminta-minta, berdoa di depan kuburannya, padahal Rasulullah SAW sendiri tidak mampu mendatangkan kebaikan, ya. Tidak mampu menghalau azab. Bahkan Rasul mengatakan, kalaulah seandainya saya bermaksiat kepada Allah, maka aku pun tidak mampu melindungi diri saya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 23, illa balaghan minallah wa risalatihi. Akan tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku hanya mampu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang aku lakukan di sini hanya menyampaikan risalah bahwa ini loh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengingatkan, wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang bermaksiat atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka fa'inna lahu, maka baginya neraka jahanam khalidina fiha abada. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya, bisa diperhatikan tadi kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rasul. Kenapa? Karena di sini konteksnya dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, ya. Balaghan minallahi wa rasuli wa risalatihi. Ini membawa risalah. Maka siapa yang bermaksiat, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka di sini menggunakan kata Rasulnya, bukan Abdullah. Fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Maka maksiat, siapa yang disebut dengan maksiat di sini? Maksiat di sini maksudnya adalah siapa yang berbuat kekufuran, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Tapi bagi orang-orang yang bermaksiat bukan karena kekufuran, bukan karena kemusyrikan, maka dia pun mendapatkan adab, akan tetapi tidak kekal di dalam neraka. Jadi ini maksiat di sini diartikan atau artinya adalah kekufuran, ya. Karena orang-orang yang kufurlah yang berada di dalam neraka jahanam kekal selamanya. Baik, di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ra'au ma yud'auna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Hingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, ya, yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka mengetahui siapa yang lemah penolongnya dan sedikit jumlahnya. Maksudnya apa? Artinya adalah sampai ketika orang musyrik nanti pada hari kiamat, mereka sudah melihat azab tersebut, barulah mereka melihat bahwasanya ternyata dia itu sangat lemah. Yang dulunya mungkin di dunia memiliki massa yang sangat besar, ya, banyak penolongnya, ya, memiliki organisasi yang begitu luar biasa, banyak pendukung dari luar negeri, ya, kemudian memiliki apalagi Pengikut. alat-alat, ya, banyak pengikutnya, memiliki alat-alat yang canggih, ya, senjata-senjata yang canggih, kemudian bahkan mungkin ada yang memiliki nuklir, ya, dengan bangga, yang mereka bangga-banggakan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mereka banggakan itu tidak ada apa-apa. Nanti setelah mereka melihat azab tersebut, baru mereka melihat bahwa ternyata dulu ketika di dunia yang saya bangga-banggakan itu, yang begitu banyak massa saya, ternyata itu tidak ada apa-apanya, tidak mampu menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya di ayat ini, ya, fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Barulah mereka sadar bahwa ternyata mereka lebih lemah, siapa yang lebih lemah penolongnya dan siapa yang lebih sedikit bilangannya, ya, jumlahnya.
Kemudian ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in adri aqribum ma tu'aduna amma yaj'alu lahu rabbi amada." Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ya, atau Rabbku menjadikan waktunya masih lama. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang melampaui batas, ya, bahwa apakah ancaman itu, apakah hisab itu masih lama ataukah sudah dekat. Jadi katakan kepada orang-orang musyrik itu bahwa azab yang diancamkan kepada mereka itu tidak ada yang tahu kapan waktunya terjadi. Ya, karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Ya. Walaupun banyak orang yang meramal 50 tahun lagi, sekian tahun lagi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapankah hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah menjawab apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari saya tidak tahu, ya, kapan terjadi hari kiamat itu. Akan tetapi ada pun tanda-tandanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu. Kapan batasnya hisab itu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib, tapi tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapa, kepada seorang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib, tapi tidak memperlihatkan, tidak menerangkan, tidak menyatakan kepada seorang pun. Itu adalah hal gaib, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mungkin orang-orang saat ini sering banyak yang bertanya kepada dukun, bertanya kepada jin, dan dukun pun memiliki jin. Padahal apakah jin itu mengetahui hal-hal yang gaib? Kalau dulu sebelum-sebelumnya, sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, mereka itu sering mendengarkan, mencuri dengar di langit. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka semua tempat-tempat mereka biasa mencuri dengar tersebut itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika di zamannya Firaun, dia peramalnya mampu mengatakan bahwa nanti Firaun akan mati di tangannya karena sebab Musa. Yang benar, karena pada saat itu para jin itu memang masih mudah mendengarkan berita-berita dari langit. Ya. Begitu juga dengan ketika, akan tetapi mereka para jin pun tidak mengetahui semuanya, ya. Sebagaimana kisahnya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang melihat para pekerjanya, karena yang dipekerjakan Nabi Sulaiman itu adalah para jin, maka Nabi Sulaiman keluar melihat mereka, ya. Kemudian Nabi Sulaiman melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholatnya itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan para jin ini tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Jadi mereka siang dan malam mereka terus bekerja, ya, karena merasa bahwa Nabi Sulaiman itu mengawasi mereka, padahal Nabi Sulaiman sudah tidak bernyawa. Wafat. Nanti setelah tongkatnya dimakan rayap, maka barulah mereka sadar bahwa sudah lama ternyata Nabi Sulaiman sudah enggak. Itu disebutkan di dalam surah Saba ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadaina 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardh." Ya. Maka tatkala kami telah tetapkan kematiannya Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka, kepada jin-jin tersebut, kematiannya kecuali rayap. Ya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ya, kulu min sya'ah. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamun. Menunjukkan bahwa jin pun tidak mengetahui hal yang gaib. Pun tidak mengetahui hal yang gaib. Ini salah satu cerita di mana Nabi Sulaiman tidak diketahui oleh para jin tentang kematiannya.
Kemudian di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Ya. Illa man irtada, ya. Siapa yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Yang bisa mengetahui hal yang gaib adalah eh, kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada rasul yang diridhoi dari Rasulullah SAW sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan penjaga-penjaga baik di depannya maupun di belakangnya. Jadi ketika Rasulullah SAW pun diberitahukan sesuatu hal yang gaib, Allah Subhanahu wa taala menempatkan malaikat di depannya, Rasulullah SAW juga di belakangnya untuk apa? Untuk supaya para jin tersebut tidak mudah untuk mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Juga kepada para nabi-nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yang demikian itu agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya para rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah Rabb-nya. Sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Maksudnya apa? Bahwasanya supaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya para rasul-rasul sebelumnya pun seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kebenaran dengan kejujuran, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga sebagaimanapun juga para rasul-rasul sebelumnya ketika diberitahukan kepada mereka sesuatu hal yang gaib, maka mereka pun dijaga oleh malaikat, ya, supaya jin-jin tidak leluasa mendengarkan berita tersebut. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi apa yang ada pada mereka. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan para malaikat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di depannya maupun di belakangnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kecuali tidak mengetahui kecuali adanya malaikat, ya. Ini salah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memunculkan hikmah di situ, ya. Di situ ada hikmahnya di balik dari segala sesuatu yang Allah atur di dunia ini dengan mengutusnya para malaikat, ya, dengan mengutusnya para malaikat itu, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala melakukannya sendiri. Bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Maha mengetahui lagi maha teliti, maha tahu satu persatu, ya. Itu ada hikmah di dalamnya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bahkan diberitahukan, ya, sesuatu hal yang gaib sebagaimana nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah di surah Al-Jin ini sudah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan masih menempel ya umatnya, kita paham. Apa saja yang dibahas di surah Al-Jin ini. Di balik itu bahwasanya ada tadabbur di surah Al-Jin ini, hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus jin dan manusia sama-sama diwajibkan, sama-sama dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat, yakni adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikatkan sedikit pun. Jadi itu yang paling intinya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya baik kepada manusia maupun jin. Adapun detailnya bagaimana cara mereka beribadah, jin itu bagaimana cara wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Setelah ini mungkin langsung saya tutup ya karena saya ada kegiatan setelah ini. Ustazati. Wa jazakumullah khair. Terima kasih Ustazati, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan di grup. Nah, Merasa sesek aja Ustazah mendengar ini. Ya Masya Allah. Sama.
Kadang-kadang kalau saya ini sebelum saya mengisi di sini tuh kadang-kadang saya baca itu kadang-kadang saya meneteskan air mata karena Masya Allah cuma saya kurang bisa membahasakan bagaimana cara memahatnya bisa apa ya ya seadanya aja lah itu bahasa saya. Mungkin Itu kalau sudah memahatnya bisa membahas bisa sendiri dipahami. mungkin lebih Itu bisa aja menghayat. kesetrum Masya semua Allah, kayaknya. Ustazah. Sudah sangat mudah dipahami itu, sudah sangat jelas Ustazah, sudah ini ya, Ustazah menjelaskannya sudah mendetail gitu, Masya Allah. Semoga Alhamdulillah. menjadi amal jariah dan bermanfaat, Amin. menjadi Amin ya Rabbal Mudah-mudahan Alamin. kita sama-sama bisa Ya Allah. mengamalkan ya umahat ya. Amin ya Allah. Insya Ya Allah. Barakallahu fikum. Amin, Ya amin Billahi ya taufiq wal Allah. hidayah. Amin. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Terima khairan. kasih. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah Umat semuanya, jazakumullah khair kasiran, barakallahu fikunna. Wan, Izin Ustazah, ya. Assalamualaikum. aku tadi baru